Dan untuk berbincang di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Vicky, selamat Baik. pagi IDX Channel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Reza. Semoga kita sehat selalu ya Mas Reza. Baik, Baik, sehat-sehat Mas. baik. Sebelum kita kemudian membahas mengenai pasar domestik, ada baiknya kita kemudian bahas mengenai apa yang menjadi concern dari pelaku pasar dan implikasinya terhadap IHSG, tentu saja terkait dengan pertemuan The Fed dan juga data inflasi Amerika Serikat. Menurut Anda sejauh mana ini akan menjadi concern dari pelaku pasar di domestik dan implikasinya sejauh mana? Iya, jadi kalau kita lihat dari sentimen yang ada kan memang pelaku pasar cenderung wait and see ya dengan berbagai macam sentimen yang ada kan. Nah, padahal kalau kita lihat ya beberapa sentimen tersebut ya, misalkan belum adanya kejelasan dari The Fed apakah akan menurunkan tingkat suku bunganya apa tidak gitu kan. Nah, selama ini kan pelaku pasar juga belum ada kepastian terkait hal itu. Terus kemudian juga dari sisi ketegangan politik di sejumlah wilayah itu juga masih ada kan itu, sehingga memicu adanya kenaikan tingkat harga komoditas, dan pelaku pasar mungkin memiliki asumsi atau persepsi bahwa nantinya inflasi juga akan mengalami peningkatan gitu. Nah, kemudian di sisi lain kalau kita lihat dari sentimen di dalam negeri sebenarnya cukup positif ya, dengan banyaknya emiten yang merilis dividennya, terus kemudian masih adanya aksi korporasi untuk peningkatan value dari perusahaan ya, terus kemudian juga dari sisi makroekonomi memang kemarin sempat adanya berita di mana cadangan devisa kita mengalami kenaikan kan. Nah, tapi memang dari sisi nilai tukar rupiah kita yang masih cenderung mengalami pelemahan gitu. Jadi sentimen mix ini yang akhirnya membuat kondisi pasar sangat fluktuatif ya, baik di pasar saham maupun obligasi. Oke, setelah data inflasi mungkin bisa dilihat konsensus akan seperti apa, apakah kemudian kebijakan terkait dengan suku bunga The Fed akan hawkish atau akan dovish begitu ya. Tapi untuk perkiraan sendiri ataupun mungkin proyeksi lah ya secara data inflasi, mungkin ada proyeksinya nggak Mas Reza, ataupun mungkin pelaku pasar sempat memperbincangkan hal ini, proyeksinya akan di level berapa untuk data inflasi di Amerika? Iya, kan kalau kita lihat dari pergerakan inflasi di Amerika ya, itu kan sebenarnya pelaku pasar kan masih melihat apakah terutama dari sisi pergerakan harga komoditas juga ya, terus kemudian juga apakah daya beli di Amerika Serikat sana cenderung mengalami kenaikan atau tidak ya gitu. Nah, ini yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari inflasi di sana. Kemungkinan kalau kita lihat pergerakan inflasi di Amerika Serikat sekitar 1,2 basis point ya kalau kita melihat pergerakan inflasi di sana. Baik, dari data inflasi di Amerika Serikat kita menuju ke harga minyak yang naik lagi 3%. Terkait dengan sentimen ini untuk saham-saham berbasis energi, menurut Anda seperti apa? Iya, kalau kita lihat dari pergerakan komoditas ya, terutama dari sisi harga minyak mentah dunia ya, ini kan juga kita melihat pergerakan harga minyak mentah dunia dengan masih adanya ketegangan politik terutama di Timur Tengah, akhirnya memicu kenaikan dari harga minyak mentah dunia tersebut. Itu yang tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa dengan peningkatan harga komoditas energi, terutama dari harga minyak, ini yang akan memicu pergerakan dari inflasi global. Apalagi tadi kalau Mas Vicky kaitkan dengan tingkat inflasi di Amerika, ini kan masih bergerak di kisaran antara 3 sampai dengan 3,5% kan itu. Nah, ini akhirnya membuat The Fed akhirnya belum pasti kapan akan menurunkan tingkat suku bunganya. Oke. Dari sentimen harga minyak kita menuju ke IHSG yang kemarin berhasil ditutup di zona hijau, terjadi penguatan begitu ya setelah adanya rebound dari Brent sendiri dan juga saham-saham Prayogo Pangestu lainnya. Sebenarnya apa sebetulnya pergerakan dari IHSG di hari ini, dan sejauh mana ini menjadi sebuah hal yang cukup membuat
investor cukup kembali tenang lah terkait dengan apa yang menjadi concern beberapa waktu yang lalu terkait dengan FIC. Mas Reza? Sorry. Ya. Iya Mas, jadi kalau kita lihat dari pergerakan IHSG, padahal IHSG pada saat pergerakannya itu sudah mendekati level 7.000, itu kan sebenarnya pergerakan IHSG di mana level tersebut sudah berada di area oversold-nya ya. Nah, jadi dengan adanya pergerakan tersebut harusnya ada potensi pembalikan arah. Nah, tapi dari sisi sentimen yang belum sepenuhnya mendukung, itu akhirnya membuat IHSG terus mengalami penurunan. Gitu. Apalagi saham-saham caps juga terus masih terkena aksi jual kan, baik itu dari perbankan, kemudian juga salah satu saham yang memiliki market cap besar yaitu brand itu juga masih terus terkena aksi jual. Itu akhirnya membuat pergerakan dari IHSG cenderung terus mengalami penurunan hingga di level terendahnya kemarin sempat di level 6846 ya. Gitu. Nah, tapi pada perdagangan kemarin kita mulai adanya peningkatan dari volume beli. Nah, ini yang mungkin masih akan diuji apakah volume beli di IHSG itu masih bisa terjadi pada hari ini. Oke. Kalau kita lihat asing juga beberapa waktu yang lalu mencatatkan net sell terhadap saham-saham blue chips di pasar domestik gitu, tapi kemudian ada saham-saham yang kembali menarik perhatian dari investor begitu dan juga kembali dikoleksi, salah satunya oleh BBCA, catatkan net buy gitu ya. Untuk saham-saham top net buy yang kemarin dilakukan oleh asing, rekomendasinya apa di perdagangan hari ini Mas Reza? Ya baik, ya kita ambil contoh misalnya seperti BCA ya, di perdagangan sebelumnya BCA itu kan sempat mengalami penurunan sampai dengan di bawah level 9.000 kan, di level terendahnya itu di 8755. Nah, terus kemudian di 8775 ya, terus kemudian pelaku pasar mulai kembali mengakumulasi ya sampai dengan pergerakan dari BCA mendekati level 9.500. Nah, pada saat di level 9.500 kita melihat pergerakan dari BCA ini masih ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, dengan adanya peningkatan beli di perdagangan kemarin ya kita harapkan target resisten berikutnya di level BCA adalah di level 9675 sampai dengan 9725. Oke, artinya secara harga setelah terdiskon kemarin ini menjadi level yang cukup menarik untuk bisa masuk ke BBCA ya? Ya, jadi pergerakan seperti BCA ini kan sebenarnya lebih cenderung karena sentimen market yang ada, bukan dari sentimen fundamental yang akhirnya membuat saham BCA ini mengalami penurunan. Gitu. Sehingga kita harapkan dengan ada sentimen negatif yang sifatnya sementara ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk kembali mengakumulasi BCA. Baik, ada target price untuk BBCA di akhir tahun, Mas Reza? Iya, kalau untuk BCA sampai dengan akhir tahun kita perkirakan ya pergerakan dari BCA sampai dengan akhir tahun kita perkirakan di level 11.200 untuk BCA ya. Baik, level terakhir ada di 9525, ada gap yang cukup menarik sampai dengan akhir tahun di 2024. Secara view fundamental juga ini menarik, kalaupun kemudian sempat terdiskon bisa langsung masuk gitu ya untuk BBCA ya. Ya. Baik, oke, itu tadi untuk BBCA. Kita akan bahas saham-saham yang lain usai jeda berikut ini Mas Reza dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.